الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yakni puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah yang kita akhiri kemarin dan kita hari ini berhari raya. Bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan, bulan untuk mengupgrade atau perbaikan untuk meningkatkan potensi takwa setiap orang yang beriman. Dalam lain perkataan, bulan Ramadan adalah waktunya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih diri lahir dan batin, untuk meningkatkan potensi takwa dalam diri kita masing-masing. Karena itu di bulan Ramadan, di samping kewajiban berpuasa di siang hari, disunahkan pula memperbanyak ibadah lainnya, baik siang maupun malam hari. Jemaah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan tahun ini adalah untuk yang kesekian kalinya bagi kita semua yang sudah kita lakukan, sesuai dengan umur kita masing-masing. Jika umur balik kita mukallaf, diperkirakan rata-rata di usia 15 tahun, dan umur kita sekarang adalah 55 tahun, maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang ke-40 bagi kita dalam usia balik. Jika di usia 40 tahun, maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang ke-25. Silahkan hitung sesuai dengan umur kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan yang sudah puluhan kali kita lalui telah berhasil mengupgrade kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita gunakan instrumen alat ukur yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 134 sampai dengan 135. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Hadirin, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memberikan harta bendanya itu adalah orang yang bertakwa, baik di waktu lapang maupun di waktu susah. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dari ayat tersebut kita dapat rinci karakter orang yang bertakwa itu sebagai berikut. Dan ini kita jadikan sebagai alat ukur kita untuk bercermin, menghisap diri kita masing-masing. Yang pertama, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yakni pribadi yang gemar bersedekah.
Karakter pertama yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Mereka memberikan harta bendanya baik di saat sedang susah ataupun sedang dalam keadaan senang. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'adi dalam kitab Taisir al-Karim, saat mereka dalam keadaan bergelimang harta, mereka akan bersedekah dalam jumlah yang besar. Sedangkan ketika dalam keadaan susah, ia tetap bersedekah meskipun dalam keadaan sedikit memberikan itu. Sehingga tidak ada istilah tidak bersedekah, tidak memberi. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kita untuk bersedekah. Yang dikeluarkan itu berapa? Apapun yang bermanfaat bagi orang lain, baik berupa materi ataupun non materi, bisa disedekahkan. Oleh karena itu, kita bisa menilai apakah kita bersedekah dengan uang, bersedekah dengan pikiran, bersedekah dengan yang lainnya. Tentu saja berpulang kepada kita masing-masing. Yang kedua, al-kadhimin al-ghaidha, pribadi yang mampu menahan amarah. Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di menggambarkan karakter yang kedua dari orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dalam keadaan marah itu. Dengan demikian ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam kaidah bahasa, perubahan bentuk diksi dalam penyataan karakter kedua ini mengandung makna tersembunyi, yakni tajdid dan istimrar, yakni kemampuan menahan amarah harus senantiasa dilakukan terus-menerus. Jika pada penyebutan pribadi yang gemar bersedekah, Allah menggunakan bentuk fi'il, yunfiqu, sedangkan pribadi yang kedua disebutkan dengan bentuk isim, al-kadhimina. Dengan kemampuan menahan amarah, kita tidak akan mudah melampiaskan kemarahan kepada orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Biasanya orang yang sedang marah tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan. Kata-kata kotor, umpatan, hinaan dan celaan, bahkan sampai membunuh pun bisa terjadi. Memang perasaan marah merupakan hal yang manusiawi, terlebih kepada orang yang berbuat salah. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya agar mampu menahan amarahnya dengan baik. Nabi pun pernah menasihati para sahabat agar tidak mudah marah. Bahkan beliau sampai mengulangi perkataannya, la taghdab, lebih dari sekali. Karena orang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat, melainkan ia yang mampu nahan amarahnya, mengelola hatinya dengan baik. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pribadi berikutnya, yakni wal afina 'anil nas. Pulang. Mudah memberi maaf. Habis. Menjadi pribadi pemaaf bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya kemauan kuat untuk mengontrol ego dan bahwa nafsunya itu harus dikendalikan. Apalagi memaafkan orang yang telah berbuat tindakan semena-mena kepada kita. Secara alami, orang cenderung berkeinginan untuk membalas dendam. Maka memberi maaf berarti ia telah melakukan dua tindakan baik sekaligus. Pertama, mampu menahan amarah dan memutuskan mata rantai konflik yang berkelanjutan. Seruan menjadi pribadi pemaaf juga disebutkan dalam surah yang lain. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 7 Allah menegaskan agar umat Islam mudah memberi maaf kepada yang berbuat kesalahan kepadanya. Orang yang mudah memaafkan dinilai dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi maaf itu lebih diutamakan dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Kemudian yang keempat, orang yang berzikir dan beristighfar jika melakukan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Karakter yang keempat dari orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga orang lain, atau menzalimi diri sendiri dalam bentuk pelanggaran apapun yang akibatnya hanya pada pelakunya saja. Baik dosa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka segera mengingat Allah dan bertaubat, lalu mohon ampunan atas dosa-dosa itu. Sungguh Allah pengampun, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah.
dan setelah bertobat mereka tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui dan menyadari akibat buruk dari perbuatan dosa dan menyadarkan mereka untuk segera bertobat kepada Allah. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, itulah 4 karakter orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 134 sampai dengan ayat 135 surah Ali Imran. Sudahkah kita mempunyai karakter seperti yang dijelaskan di atas? Jika belum, maka upgrading pelatihan bulan puasa yang 1 bulan kita jalani belum menghasilkan seperti yang diharapkan, yakni membawa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain perkataan, bahwa untuk menghasilkan pribadi bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan, masih ada penghalang bagi kita. Tentu saja Ramadan tahun ini kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hasil yang maksimal agar kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا واجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.